mau belajar. Jadi aku tuh ceritanya kan aku mau ulangan. Dan juga aku tuh mau ulangan PKN ya, dan pendidikannya. Oke, sekarang aku mau belajar juga nih. Nah, jadi aku mau kasih tahu ya aku belajarnya gimana. Dan juga untuk kalian yang belum tahu, kalian ikutin aja di aku biar kalian tahu juga. Oke? Nah, jadi kalau aku tuh orangnya adil ya. Jadi tuh kalau untuk kalian yang untuk belajar lagi, soalnya ini buat aku ulangan. Jadi tuh kalian juga kalau yang belum tahu nggak apa-apa kok, kalian nyimak aja. Oke, yang pertama, dasar negara Indonesia adalah A. Burung Garuda, B. UUD 1945, C. Pancasila, D. Bhinneka Tunggal Ika. Dasar negara Indonesia. Kalau aku bilang dasar negaranya yang yang C. Jadi C itu adalah Pancasila. Jadi dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Memilih ketua RT dengan kesempatan bersama merupakan contoh penerapan Pancasila yang sesuai dengan sila ke berapa ya? Kalau milih ketua RT dengan kesepakatan gitu, dia sepakat bekerja sama kayak musyawarah gitu. Nah, pastinya itu udah sila keempat. Kalau yang udah tahu, kalian jangan sombong. Soalnya aku juga tahu pasti kalian udah ada yang tahu kan. Jadi ya, aku tuh nggak usah belajar. Nggak boleh gitu. Kalian juga belajar. Jadi kalau ini maksud aku bilangin ya, untuk kalian yang kayak gitu, kalian jangan kayak gitu. Ini untuk aku nasehatin supaya bagus sifat kalian dan juga sikapnya. Misalnya seperti sikapnya itu tuh dari PPKN. Sebenarnya aku tuh juga dulu pernah ngalamin yang aku bilang, Allah, aku mau udah bisa ngapain lagi aku belajar. Aku pernah bilang gitu teman-teman. Jadi terus udah gitu aku dimarahin sama orang tua aku, jangan kayak gitu dong gitu. Nah, terus nggak boleh sombong dulu, jangan banggain dulu. Nah, akhirnya aku nggak banggain. Nah, itulah sifat dari kita itu harus baik. Jadi ini juga ya, aku bukan bermaksud untuk marahin kalian dan juga nggak boleh gitu, nggak. Aku bilangin kalian untuk yang aku alamin ya. Tapi ini sekarang kita belajar lanjut yuk. Jadi 4 ya, sila keempat. Jadi yang tadi. Setelah itu sekarang contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Pancasila adalah A. Menghormati teman yang sedang beribadah, B. Membantu teman yang terkena musibah, C. Ikut gotong royong membangun jembatan, D. Ikut dalam pemilihan ketua RT. Ya, jadi yaitu yang A. Menghormati teman yang sedang beribadah. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila adalah A. Tidak mengganggu teman atau tetangga yang sedang beribadah, B. Mengikuti musyawarah dalam pemilihan ketua Karang Taruna, C. Memberikan bantuan kemanusiaan pada korban bencana alam, enggak. D. Gemar membeli produk-produk dari luar negeri, enggak. Kalau yang D. Gemar membeli produk-produk dari luar negeri itu sila ketiga. Kalau yang C. Memberikan bantuan kemanusiaan, nah itu kan ada kemanusiaan. Kalau kemanusiaan itu berarti sila kedua, salah. Kan dia bilang katanya yang sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat. Jadi kalau yang B. Mengikuti musyawarah. Nah, kalau ada yang musyawarahnya itu pasti itu adalah sila keempat. Karena kan bilangnya itu yang pertama ya kan, bilangnya apa ya, yang sila keempat itu iya gitu. Yang di belakangnya itu
musyawarah atau perwakilan kan ya. Berarti kalau yang ada kata-kata musyawarah, kalian tulis untuk berjaga-jaga juga nih, yang buat kalian yang ulangan saat itu ulangan PPKN. Nah, aku bakal kasih tahu ini untuk belajar juga ya. Nah, jadi sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila adalah mengikuti musyawarah dalam pemilihan ketua Karang Taruna. Aku nggak tahu sih Karang Taruna itu apa. Yang penting kalian ingetin dulu nih, musyawarah berarti musyawarah itu tuh sila keempat, yaitu ya sila keempat yang melambangkan banteng. Yuk. Setelah itu yang nomor 5, bila seseorang tidak mengamalkan salah satu Pancasila, hidupnya akan terasa sulit karena jauh dari Tuhan. Jadi pernyataan di atas merupakan akibat tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya, A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jadi yang mana? Nah, kalau ada Tuhan sila pertama, itu aja inget nih. Jadi kalau yang yang sila ke-1 itu bunyinya soalnya bilangnya ketuhanan Maha Esa. Nah itu. Nah kalau kalian dari kecil ada yang udah ngerti gak nih sila-sila 1 sampai 5 nih? Pasti kalian ada yang ada dong. Nggak mungkin mah masa ada yang nggak ada. Ada dong, pasti ada yang ada nih. Kalau yang ada kalian nyimak, kalau yang belum mengerti ya nyimak di sini juga. Jadi kakak akan kasih tahu untuk ininya. Jadi kalau sila ketiga itu bunyinya Persatuan Indonesia. Kalau sila kedua itu ya, sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila kelima berapa sih kak? Pasti ada yang nggak tahu. Kalau yang tahu diam dulu ya. Aku bakal terangin ininya. Kakak terangin yang belum tahu. Sila kelima itu keadilan sosial bunyinya ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sila keempat gimana kak? Ya kayaknya aku lupa ya. Tapi yang penting digenggamnya dan diingetinnya itu adalah musyawarah atau perwakilan. Kalau misalnya dibilang katanya disebutin yang menurut sila-sila keempat apa ya? Nah, yang menurut sila-sila keempat itu misalnya ada tulisan bermusyawarah A, yang B tidak bermusyawarah. Bukan tidak bermusyawarah. Yang B kemanusiaan yang adil. Nah, yang C persatuan untuk untuk memajukan bangsa Indonesia. Salah ya. Nah, misalnya itu di situ aku kasih A, B, C. Ya menurut sila-sila itu yang A kan. Soalnya A itu yang A itu tuh dia bilangnya bermusyawarah, bergotong royong, bermusyawarah untuk bergotong royong gitu misalnya. Nah itu. Jadi yang A gitu. Ya, jadi seperti itu. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah A. Adil, B. Peduli, C. Acuh tak acuh, D. Tanggung jawab. Contoh perilaku yang tidak sesuai. Nah, aku bacanya tertib-tertib nih. Bukan tertib-tertib, maksudnya kakak bacanya itu kayaknya agak berarti, agak serius. Nah, jadi di sini aku bilangnya yang C, acuh tak acuh. Tapi nggak apa-apa, itu soalnya yang tak sesuai ya. Kalau yang sesuai pasti bilangnya adil gitu misalnya, tanggung jawab yang perilakunya. Dia dibilang contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu adalah acuh tak acuh. Kayaknya ini deh ya, kok acuh tak acuh sih? Ya nggak tahu, tapi yang penting tuh itu yang sila-sila yang nggak sesuai. Oke, nah jadi sekarang nomor 7. Dengan bergotong royong dapat membuat pekerjaan menjadi lebih. Ini udah dari dulu ya. Ingat kalian, ini udah dari dulu loh ya.
Kalau ada yang inget ya, tapi kakak pelajari lebih lanjut supaya kalau ada yang belum mengerti, kakak akan pelajari lebih lanjut lagi untuk kalian. Maksudnya ada yang belum ngerti aja, yang belum ngerti. Oke? Nah, jadi A berat, B ringan, C beban, D indah. Masa beban dia? Nggak mungkin. Kan kata dia bilang, kalau bergotong royong, sifat bergotong royong, masyarakat bergotong royong nih, dia dapat membuat pekerjaan menjadi lebih apa ya? Masa menjadi lebih berat? Pasti ada kalian yang bilang jadi lebih berat lah. Enggak. Jadi jawabannya itu B, ringan. Iya, harus kalau dia bergotong royong jadi ringan kerjanya. Kalau yang udah tahu diam dulu. Nah, ini ya. Yang udah tahu nyimak juga aja lah ya. Nyimak aja juga. Nah, nyimak aja. Jangan diem aja sih. Ya maaf, kakak salah. Jadi salah tadi ngaur. B, ringan. Oke, coba sekarang nomor 8. Salah satu nilai luhur yang ada di masyarakat Indonesia adalah gotong royong. Yang C. Yang A, B, D apa itu? A, saling menghibur, B, jujur, D, disiplin. Lah, kan kata dibilang salah satu nilai luhur yang ada di masyarakat Indonesia adalah gotong royong. Nah, itu yang saling ini. Bukan saling menghibur. Saling menghibur sih saling menghibur, tapi kan nilai leluhur dia yaitu bergotong royong. Royong bukan reyeng. Enggak. Tony adalah anak yang sangat disiplin. Ia selalu mengerjakan PR sepulang sekolah. Ia juga selalu merapikan sepatu dan seragam sekolahnya sepulang sekolah. Ia juga selalu membereskan meja makan setelah makan malam. Ia selalu belajar tepat waktu. Ia juga selalu menyiapkan buku, pelajaran, dan alat tulis sekolah sebelum tidur. Berdasarkan cerita di atas, perbuatan Tony merupakan salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Nah, ya kan? Dia kalau habis makan dia bisa beresin tempat makannya, ya kan? Nah, itu kalian kan berarti di rumah. Nah, jadi sifatnya itu contoh di lingkungan rumah. Bukan di lingkungan sekolah ya. Kalau di lingkungan sekolah itu misalnya kita mengerjakan PR bukan sepulang sekolah. Kalau sepulang sekolah itu saat dia pulang. Nah, pulang ke rumah kan. Nah, jadi dia kerjanya di rumah. Nah, ini maksudnya jadinya di lingkungan rumah. Kalau yang di sekolah itu dia mengerjakan PR tepat waktunya itu di mana? Di sekolah gitu. Piket kelas gitu. Kalian kan pernah juga sih ada yang melakukan piket kelas. Kakak juga kok, kakak melakukan piket kelas ya. Sikap yang sesuai nilai sila ketiga Pancasila adalah D, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ini sila ketiga, ya kan? Nih, kakak kasih tahu lagi, sila ketiga itu bunyinya adalah persatuan dan kesatuan, ya. Persatuan dan kesatuan. Jadi yaitu jawabnya jadi D, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, ya. Itu. Soalnya kata dia bilang sikap yang sesuai, dengerin dulu nih. Sikap yang sesuai nilai sila ketiga. Yang sesuai nih sila ketiga yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuannya, ya. Sekarang nomor 11. Bersikap adil kepada siapapun merupakan perwujudan nih bersikap adil kepada siapapun, misalnya kepada sesama, kepada siapapun juga, yaitu merupakan perwujudan nilai Pancasila, yaitu sila kelima. Sila kelima itu keadilan. Nah, berarti kan di pertanyaan ini kan bersikap adil. Adil nih. Nah, ya berarti sila kelima. Sebenarnya aku juga agak bingung ya. Soalnya sila kedua itu kemanusiaan yang adil. Adil coba. Adil gak tuh? Iya. Adil. Yang sila kedua adil, kelima adil. Kayaknya aku bingung deh gitu.
Ya jadi sama bu guru aku akhirnya dituliskan 2, itu dicoret jadinya 5. Ya cuman yang salah itu doang. Ya nggak apa-apa, aku sih dapat 90. Tapi yang penting kalian harus juga tahu ya, untuk di pembelajaran ini biar kalian juga dapat 100, kalian jangan tulis 2, tulis saja. Jadi maksudnya itu yang sila, yaitu silanya yang bersikap adil itu, silanya kelima. Sila kelima itu soalnya keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Kayaknya dari sisinya rakyat Indonesia. Nah kayaknya seolah-olah mau di rakyat, pokoknya siapapun gitu kan kayaknya. Iya juga ya. Jadi sila kelima. Kalian jangan tulis 2, sila kelima ya. Sila kelima, ingetin, sila kelima. Oke, sekarang yang nomor 12. Ingetin lagi, sila ke-5. Musyawarah, ini ya nomor 12 ya. Musyawarah dalam pemilihan ketua kelas merupakan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila ke-4, karena dia musyawarah ya. Yang ingat kakak bilang ini tuh, musyawarah. Sila ke-4. Oke. Nomor 13, sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin ya. Ya jadi gitu. Nomor 14, bunyi sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak tadi lah ya, kakak bilangin itu. Yang di nomor 11, ingetin lagi, yaitu sila kelima. Sila kelima, membantu tetangga yang tertimpa musibah adalah contoh pengamalan Pancasila sila ke-2. Oke. Berapa? Sila ke-2. Oh iya, ingetin lagi nomor 11, sila ke-5.